Tuan Ketua, apabila kita sekarang berkumpul di keliling meja bundar ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa permusyawaratan kita di sini harus mencapai wujudnya, yaitu penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata kepada bangsa Indonesia dengan tiada bersyarat. Muhammad Hatta atau yang sering dikenal dengan Bung Hatta. Beliau adalah seorang pahlawan, negarawan, dan seorang ekonom. Lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902. Dia adalah anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Beliau lahir dari keluarga yang taat pada agama Islam, dan ia merupakan cucu seorang ulama besar yang bernama Abdurrahman Batu Hampat. Beliau mulai menempuh pendidikannya di usia 11 tahun dengan masuk pada Sekolah Dasar Melayu pada 1913 sampai dengan 1916. Pada tahun 1915 ketika usianya 13 tahun, beliau dinyatakan lulus dalam Ruger Bubber School, namun ia tidak mendapatkan izin dari ibunya karena usianya yang masih terlalu muda. Setelah itu, ia melanjutkan sekolah di Yerpi Salageri School di Padang. Akhirnya Hatta melanjutkan pendidikannya ke Mir Yeugberlager Onderwijs di Padang hingga lulus tahun 1919. Lalu melanjutkan pendidikannya ke Ruger Bubber School dan lulus dengan hasil sangat baik pada 1921. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya lagi di Rotterdam, Belanda untuk mempelajari ilmu ekonomi di Nederland Handelshuisjet School yang sekarang menjadi Erasmus University. Beliau aktif dalam mengikuti organisasi politik. Beliau juga memiliki peran besar dalam membantu Soekarno dan pahlawan lainnya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah wakil presiden pertama Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia, dan ia juga mendapat julukan sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena pemikiran dan sumbangsinya terhadap perkembangan koperasi. Pada 18 November 1945, Hatta menikah dengan Rahmi Hatta. Pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak perempuan, yaitu Mutia Farida Hatta, Gembala Rabia Hatta, dan Halida Nuria Hatta. Muhammad Hatta wafat pada 14 Maret 1980 di Jakarta, tepatnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan pada 23 Oktober 1986, Muhammad Hatta diberi gelar pahlawan proklamator bersama dengan Soekarno. Berikut adalah tempat dan jalan yang diberi nama Bung Hatta untuk mengabadikan jasa-jasa beliau semasa hidupnya. Pandangan politik yang dimiliki oleh Bung Hatta atau Muhammad Hatta. Muhammad Hatta merupakan seorang bapak proklamator Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden pertama di Indonesia dengan partnernya, yaitu Insinyur Soekarno yang menjabat sebagai presiden pertama di Indonesia setelah negara Indonesia merdeka. Setelah menjabat selama 11 tahun, Bung Hatta menyatakan mundur dari kursi wakil presiden di tahun 1956. Alasannya, terdapat perbedaan pandangan politik yang dimiliki oleh Bung Hatta dan Insinyur Soekarno. Sejak saat itu, Bung Hatta lebih sering berada di balik layar dalam kehidupan politik Indonesia. Pandangan politik yang dimiliki oleh Bung Hatta menganut sistem demokrasi ekonomi dan pendidikan politik, di mana konsep dari demokrasi ini berdasar kepada rakyat dengan sebuah koperasi yang menjadi instrumennya. Dengan adanya koperasi, rakyat bisa ikut serta membangun kemajuan ekonomi, dari yang kecil hingga besarnya kelapangan ekonomi negara Indonesia. Pandangan Bung Hatta akan pendidikan politik merupakan suatu usaha untuk rakyat agar dapat tumbuh kesadaran serta tanggung jawab dalam memperjuangkan cita-cita bangsa Indonesia. Pendidikan dan politik merupakan sebuah kesatuan yang tidak pernah terpisahkan. Politik bagi Bung Hatta adalah mendidik, dan pendidikan bagi Bung Hatta merupakan alat penunjang dalam menyadarkan rakyat Indonesia. Sehingga munculnya salah satu pandangan politik Muhammad Hatta yang menganut sistem cita-cita Bung Hatta adalah anak-anak Indonesia harus bersekolah di
sekolah kejuruan yang sekarang istilahnya SMK, ataupun sampai dengan perguruan tinggi untuk mendapatkan ilmu, misalnya pertanian, perikanan dan sebagainya, dan nanti bekerja di tanah orang tuanya. Dan tanah orang tuanya itu akan ditanami tanaman yang dari waktu ke waktu sangat berguna bagi kebutuhan negara. Ya, jadi ini Bung Hatta selalu berpikir rakyatlah yang ikut membangun, bukan hanya diberdayakan dibangun, tapi juga ikut berperan dalam pembangunan itu. Setelah sebelumnya membahas mengenai biografi dari Bapak Proklamator kita yaitu Bung Hatta dan pandangannya mengenai politik, bab selanjutnya kita akan membahas mengenai pandangan demokrasi menurut Bung Hatta. Ik was niet tevreden over de gang van zaken. Als constitutioneel vicepresident, je kon niet ingrijpen in verkeerde gang van zaken. Toen vond ik beter dat ik maar de boel van beneden. Awal 1960-an, Presiden Soekarno menerapkan sistem ekonomi terpimpin yang merupakan turunan dari sistem demokrasi terpimpin. Pasca 1955 atau bahkan sebelum itu, Bung Karno makin pesimis dengan partai politik. Sehingga pendiri bangsa mulai berbeda jalur, sebagian mungkin disebabkan karena tidak terlalu dianggap dalam pemerintahan di era revolusi 1945 sampai dengan 1949. Selain itu, masalah pemberontakan domestik yang mendahului masalah, karena Bung Karno menuduh Natsir terlibat di PRRI atau Permesta. Akhirnya, Bung Hatta mengundurkan diri sebagai Wapres pada tahun 1956 sebagai puncak dari kristalisasi perbedaan politik dengan Bung Karno. Pasca demokrasi Indonesia harus pula seirama dengan perkembangan demokrasi daripada Indonesia yang asli. Gagasan tersebut digagas oleh Muhammad Hatta. Muhammad Hatta berpendapat bahwa demokrasi asli Indonesia merupakan nilai dan praktik demokrasi di desa bisa diterapkan di tingkat nasional. Beliau tidak membenarkan praktik politik 1950-an yang menurutnya terlalu liberal dan tidak sesuai dengan karakter bangsa. Muhammad Hatta bermaksud dengan demokrasi asli Indonesia adalah kebiasaan musyawarah, mufakat, gotong royong, dan komunalisme, bukan individualisme. Oleh karena itu, salah satunya sistem tanah komunal ada di desa-desa di Indonesia, sehingga sistem tanah ini mempengaruhi tata cara sosial di masyarakat. 3 sumber pokok demokrasi di Indonesia menurut Bung Hatta. Pemikiran Muhammad Hatta tentang demokrasi Indonesia memang berbeda prinsip-prinsip dengan demokrasi di Barat, tempat ia menimba ilmu. Bung Hatta mendasarkan praktik demokrasi berdasarkan 3 sumber gagasan, yaitu ajaran Islam, asas kekeluargaan dan kebersamaan, serta sosialisme Barat. Gagasan ini muncul karena ia menganggap ada praktik-praktik demokrasi Barat yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan Indonesia. Karena itu saat menempuh pendidikan di Belanda itulah Bung Hatta justru mengkritik sebuah sistem demokrasi yang ia anggap sebagai demokrasi rasial. Kehidupan Belanda sangat demokratis, tetapi Belanda sendiri tidak mau menerapkan nilai-nilai tersebut di daerah jajahan mereka. Bung Hatta menerima konsep demokrasi Barat, tetapi menerima dengan sangat kritis. 3 sumber pokok. Dalam perspektif Muhammad Hatta, orang tidak boleh larut dalam kehambaran saat memperjuangkan dan mewujudkan masyarakat yang demokratis dan negara yang berdemokrasi. Sebab sebuah bangunan demokrasi yang sehat pasti akan terwujud asalkan kita punya tekad untuk memperjuangkannya. Hatta adalah sosok pemimpin yang tidak pernah takut berhadapan dengan situasi terburuk sekalipun. Beliau pada dasarnya merupakan seorang demokrat yang cinta damai dalam memperjuangkan perubahan. Tapi apabila menemui jalan buntu, kekerasan pun bukanlah suatu halangan demi mencapai kebenaran dan keadilan. Dalam demokrasi desa menurut Bung Hatta, demokrasi desa terdiri atas 3 hal, yaitu musyawarat dan mufakat, hak rakyat untuk melakukan protes, dan cita-cita tolong-menolong. Menurut Bung Hatta, demokrasi desa ini bukanlah sebuah model negara yang dibangun seperti demokrasi barat, tetapi merupakan medan latihan untuk mengembangkan sifat-sifat demokratis. Rakyat sudah biasa mengambil keputusan bersama, berkompromi, berdebat, dan akhirnya mendukung mufakat bersama. Bung Hatta berpendapat bahwa demokrasi sosial merupakan jembatan atas kemutlakan demokrasi politik di satu pihak dan demokrasi ekonomi di pihak lain. Pernyataan Hatta sendiri mengungkapkan bahwa di sebelah demokrasi politik berlakulah demokrasi ekonomi.
Demokrasi desa. Selanjutnya ada demokrasi sosial menurut Bung Hatta. Demokrasi sosial menurut Bung Hatta merupakan sintetis antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik. Arti sintetis sendiri merupakan unsur-unsur demokrasi sosialnya Hatta yang mengandung nilai demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Bung Hatta antara lain menunjuk perwujudan demokrasi sosial di bidang politik pada asas kedaulatan rakyat dan asas otonomi daerah, sedangkan perwujudan demokrasi sosial di bidang ekonomi tampak dalam asas koperasi dan asas penyelenggaraan sistem perekonomian negara, di mana sektor-sektor kepemilikan yang akan membawa kemakmuran seluruh masyarakat harus dikuasai dan dikontrol oleh negara. Demokrasi sosial Hatta merupakan paham sosialisme religius. Artinya konsepsi sosialisme Hatta ini tidak berciri khusus pada Marxisme, tetapi Marxisme hanya digunakan Hatta sebagai alat analisis untuk melihat sejarah bangsanya yang pernah dijajah ratusan tahun lamanya. Sosialisme Hatta menolak kapitalisme dalam arti yang sangat besar, yaitu kapitalisme yang hanya menguntungkan kelas penjajah dan kelas bermodal. Sedang unsur-unsur kolektif dalam masyarakat Indonesia dalam ajaran Islam turut serta dalam mempengaruhi gagasan sosialisme religiusnya. Selanjutnya ada demokrasi sosial menurut Bung Hatta. Selanjutnya ada demokrasi barat menurut pementaran Bung Hatta. Menurut Bung Hatta, tidak ada demokrasi politik khas Indonesia lain daripada demokrasi-demokrasi lain di dunia. Demokrasi barat membatasi kedaulatan rakyat pada dimensi politik. Namun Bung Hatta menegaskan bahwa rakyat tidak akan berdaulat betul-betul kecuali jika berdaulat dalam bidang ekonomi. Di sini terletak keterbatasan paham kedaulatan rakyat di barat. Apabila perekonomian sudah dikuasai oleh pihak minoritas, para pemilik modal, bagaimana rakyat dapat betul-betul berdaulat? Ini merupakan kritik mendasar yang dikemukakan oleh Hatta terhadap pengertian masyarakat demokratis di barat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tentu tidak lepas dari perjuangan para tokoh nasional, salah satunya yaitu Muhammad Hatta atau akrab disapa sebagai Bung Hatta. Sejak sebelum hingga proses proklamasi berjalan, Muhammad Hatta lah yang selalu mendampingi Soekarno. Selain menjadi pendamping Soekarno, Muhammad Hatta juga berperan penting dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa saja peran Bung Hatta dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga sesudahnya? Peran yang pertama yaitu merumuskan dan menandatangani naskah proklamasi. Muhammad Hatta diketahui menyumbang kalimat pertama dalam teks proklamasi yang berbunyi sebagai berikut. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Makna di balik kalimat itu adalah untuk bisa mencapai kemerdekaan, maka harus ada pelaksanaan yang nyata. Naskah proklamasi yang selesai disusun kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Peran yang kedua yaitu pendamping Soekarno dalam upacara proklamasi. Setelah naskah proklamasi selesai disusun dan ditandatangani, Soekarno didesak oleh para golongan muda untuk segera membacakannya. Namun, Soekarno tidak akan membacakannya jika Muhammad Hatta belum hadir. 5 menit sebelum upacara dimulai, Muhammad Hatta akhirnya muncul dan mengikuti upacara bersama dengan Soekarno. Muhammad Hatta mendampingi Soekarno selama pembacaan teks proklamasi berlangsung. Peran yang ketiga yaitu menjadi wakil Presiden Indonesia. Usai upacara proklamasi kemerdekaan dilangsungkan, Muhammad Hatta secara resmi dilantik sebagai wakil Presiden Indonesia yang pertama. Ia mendampingi Soekarno sebagai Presiden Indonesia sejak 1945 hingga 1956. Peran yang keempat yaitu memperjuangkan Indonesia di konferensi meja bundar. Setelah Indonesia merdeka, Belanda masih berusaha merebut Indonesia lewat agresi militer hingga perjanjian internasional. Muhammad Hatta berhasil mendesak Belanda dan mengambil simpatik dunia pada konferensi meja bundar, dan Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan dari Belanda dan dunia.
Pemahaman tentang demokrasi antara Bung Karno dan Bung Hatta sangatlah berbeda, sehingga menyebabkan konflik yang signifikan antara kedua tokoh terkemuka dalam sejarah Indonesia. Meskipun keduanya berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan negara, pendekatan mereka terhadap pemerintahan dan pembangunan bangsa sangatlah berbeda. Bung Karno, yang dikenal dengan semangat revolusionernya, menekankan keterlibatan langsung dengan rakyat biasa untuk membangkitkan semangat mereka. Di sisi lain, Bung Hatta yang dianggap sebagai seorang pengorganisir dan strategis cenderung memiliki pola pikir yang lebih reformis. Pendekatan revolusioner Bung Karno difokuskan pada mobilisasi massa, menangani masalah-masalah mereka secara langsung dan memperoleh dukungan mereka. Ia percaya pada koneksi personal dengan rakyat dan kritis terhadap ketergantungan Hatta pada pendidikan kader partai. Menurut Bung Karno, metode Hatta dalam mendidik penduduk akan memakan waktu yang lama, bahkan sampai akhir dunia. Meskipun terdapat perbedaan di antara mereka, Bung Karno tetap mengagumi dan memuji kontribusi Bung Hatta dalam perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain, Bung Hatta lebih memilih pendekatan pragmatis dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan praktis. Ia percaya dalam memberdayakan rakyat melalui pengetahuan praktis dan memastikan bahwa aktivitas partai berlanjut meskipun pemimpinnya absen. Bung Hatta melihat ini sebagai metode yang lebih berkelanjutan dibandingkan hanya mengandalkan karisma pribadi, seperti yang dilakukan oleh Bung Karno. Ia mengakui pentingnya struktur organisasi dan menekankan perlunya aparatus partai yang berfungsi. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, Bung Karno dan Bung Hatta memiliki hubungan yang erat, bahkan sering disebut sebagai dui tunggal atau kesatuan yang harmonis. Hubungan erat ini terlihat pada masa pendudukan Jepang dan semakin solid pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, di mana Bung Karno bersikeras untuk menunggu Bung Hatta sebelum deklarasi bersejarah. Namun, kemitraan mereka mengalami tekanan terutama pada tahun 1956, ketika Soekarno mengusulkan konsep demokrasi terpimpin, yang jelas-jelas ditentang terbuka oleh Muhammad Hatta sebagai bentuk kediktatoran. Seperti yang kami singgung sebelumnya, perbedaan dalam prinsip dan tata pemerintahan mereka mengarah pada puncak konflik mereka pada tahun 1956. Ketika Hatta mengajukan pengunduran diri kepada parlemen, ia merasa diabaikan dan tidak diajak berdiskusi dalam keputusan-keputusan politik. Dengan kekuasaan terpusat di tangan Soekarno, pengunduran diri Hatta merupakan penentangan terang-terangan terhadap demokrasi terpimpin. Sebelum kita melihat lebih jauh mengenai pandangan Bung Hatta terhadap demokrasi terpimpin oleh Bung Karno, lebih baik kita mengenal terlebih dahulu sejarah dari demokrasi terpimpin itu sendiri. Diawali pada akhir tahun 1950, menilai ada kegagalan pada pelaksanaan demokrasi liberal parlementer, terutama konstituante dalam menetapkan konstitusi Indonesia, dan situasi kepartaian Indonesia pada masa akhir 1950-an membuat Pak Karno merilis dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang berisikan sebagai berikut. Dengan TAP MPR nomor 8 MPRS 1965 sebagai dasarnya, merupakan ringkasan terjadinya sistem demokrasi, yakni demokrasi terpimpin, yang dalihnya didasari oleh pemikiran Timur, yang pada dasarnya adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Hal ini berarti bahwa demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang otoriter, dan hal itu merupakan salah satu hal yang ditentang oleh Muhammad Hatta. Dalam bukunya, Muhammad Hatta mengkritik demokrasi terpimpin yang diperkenalkan oleh Soekarno sebagai sebuah sistem yang mendekati diktator. Namun, Hatta yakin bahwa demokrasi di Indonesia tidak akan lenyap karena sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Hatta menjelaskan bahwa perubahan dari sistem parlementer menjadi presidensial di bawah Soekarno terjadi karena keadaan Indonesia yang membutuhkan pemerintahan yang kuat pada saat itu. Namun, keadaan tersebut mengakibatkan instabilitas politik dan sosial.
Perbedaan pemahaman tentang demokrasi antara Bung Karno dan Bung Hatta juga menjadi sorotan dalam tulisan Hatta. Bung Hatta mengkritik demokrasi terpimpin yang dibangun oleh Soekarno yang pada hakikatnya merupakan sebuah sistem diktator yang dapat berubah masyarakat demokratis dikendarai oleh rezim otoriter. Meskipun demokrasi terpimpin tersebut menggunakan istilah demokrasi, namun Hatta menampik pandangan pesimis yang menyebutkan bahwa demokrasi akan hilang dari Indonesia. Menurut Hatta, demokrasi telah mengakar dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia dan tidak akan dapat dilenyapkan. Hatta juga menjelaskan bahwa pemahaman yang berbeda antara keduanya terkait sistem pemerintahan parlementer dan presidensial juga berkontribusi pada perubahan rezim menuju otoriter di bawah kepemimpinan Soekarno. Hatta menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki akar yang berbeda dengan demokrasi Barat. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada paham sosialisme Barat, ajaran agama, terutama Islam, dan semangat kebangsaan yang menantang imperialisme dan kapitalisme Barat. Seperti yang kami singgung sebelumnya, Hatta merumuskan 5 anasir demokrasi Indonesia, antara lain musyawarah dan mufakat, gotong royong, hak untuk mengadakan protes terhadap pemerintahan yang tidak adil, dan hak untuk menjatuhkan pemimpin. Dia juga menekankan pentingnya demokrasi ekonomi dan mengembangkan koperasi sebagai alternatif melawan kapitalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang Kak Adi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia akan mengangkat tema mengenai pemikiran politik nasionalisme Bung Hatta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hedinur Aulia dengan NIM 042. Perkenalkan, saya Nisa Taningrum dengan NIM belakang 056. Perkenalkan, nama saya Zul Fatoni dengan NIM 066. Perkenalkan, nama saya Monika Rizka Paramita dengan NIM 080. Perkenalkan, nama saya Narawal Tusupa dengan NIM 001. Mungkin sebelumnya Kak Adi boleh perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kakak Kak Adi Sustra Nugoro. Backgroundnya bukan dari politik sih, tapi dari sejarah. Oke, jadi di sini tujuan kita ingin nanya-nanya ke kakak tentang pemikiran politik nasionalis Bung Hatta. Jadi kalau kita bicara Hatta itu unik, bisa kita lihat dalam buku yang dia tulis, bukan dia sih, maksudnya buku biografi tentang Hatta. Bagaimana Hatta itu adalah seorang pemikir yang kelahiran Minang gitu ya, anak Minang dengan sosiokultur Minang dan keislaman yang cukup kental seperti itu, dan juga orang kalangan menengah ke atas sehingga bisa bersekolah sampai ke negeri Belanda gitu, dan kemudian mengubah ya, bentuk radikalnya Hatta adalah ketika mengubah Indische Vereniging ya menjadi Indonesische Vereniging yang kemudian kita kenal dengan nama Perhimpunan Indonesia secara historis ya, yang menjadi organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia, dan Indonesia itu diambil dari kata Indinesos ya, gugusan kepulauan di Samudra Hindia. Jadi itu membantah adanya konsep tanah jajahan ya, Hindia Belanda. Nah, itu adalah pola pikir Bung Hatta. Nah, setelah selesai di Perhimpunan Indonesia, Bung Hatta kembali ke Indonesia, dan kemudian saat itu revolusi sedang bergolak ya, revolusi sedang bergolak bersama dengan kerabatnya yang bernama Sultan Syahrir ya. Nah, Bung Hatta mendirikan apa yang disebut dengan PNI Pendidikan atau PNI baru ya, Pendidikan Nasionalis Indonesia, dengan ideologi atau dengan platform gerakan yaitu kaderisasi. Nah, agak berbeda dengan Partindo yang didirikan oleh Mr. Sartono ya, yang lebih kepada aksi massa seperti itu. Jadi itu sekelumit tentang awal kelahiran Bung Hatta. Kira ada yang mau bertanya dulu? Jadi kan pemikiran dari Bung Hatta sendiri tentang politik Indonesia ini kan lebih ke sosialisme dan nasionalisme. Nah, di mana yang kita tahu juga emang Bung Hatta ini satu tim lah istilahnya sama Soekarno, di mana memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, memperjuangkan Indonesia pada awalnya. Nah, seiring berjalannya waktu kan ada perbedaan pandangan antara Soekarno sama Bung Hatta sendiri, di mana Soekarno lebih ke arah komunisme, sedangkan si Bung Hatta sendiri ke sosialisme tapi yang anti komunisme. Nah, itu tuh menurut pandangan kakak sendiri itu gimana sih? Ini menarik ya diskusinya.
Jadi Indonesia itu bisa kita bagi menjadi tiga kubu ya. Yang pertama adalah kelompok Soekarno ya, yang lebih kepada retorika yang jago banget gitu ya. Soekarno itu retorikanya bagus banget sehingga bisa menghipnotis orang ketika berpidato gitu kan. Nah, yang dengan ideologi sebenarnya sih bukan komunis ya, tapi lebih kepada sosialis, tetapi marxistis gitu ya. Nah, yang kedua adalah Hatta yang nggak banyak ngomong, Hatta pendiam, nggak terlalu banyak ngomong, tapi nulis ratusan buku bahkan ribuan buku gitu ya. Nah, jadi pola radikalnya Hatta seperti itu. Dan yang ketiga sebenarnya satu lagi kubu. Nah, ini mungkin yang harus dipahami yaitu kelompoknya Tan Malaka atau Tan Malaka sendiri. Tan Malaka itu ngatain Soekarno Hatta sebagai intelektualitas awal karena cuma bisa baca, cuma bisa ngomong doang, retorika doang, tapi nggak punya gerakan. Makanya dia bikin buku judulnya Aksi Massa gitu ya, bagaimana menggerakkan massa, menggerakkan orang untuk melakukan satu aksi perebutan kekuasaan. Waktu itu bukan kekuasaan pemerintah Indonesia ya, konteksnya harus tahu dulu ya, tapi pemerintah Hindia Belanda atau pemerintah Belanda gitu ya, kolonial Belanda, seperti itu. Nah, kembali ke yang dua tadi ya, Soekarno Hatta, boleh nggak sih Kak dikatakan perpecahan? Sebenarnya nggak salah juga, karena memang ada istilah duit tunggal mengalami pecah kongsi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya Soekarno dan Hatta ini punya dua pemikiran yang berbeda gitu ya, dua pemikiran yang berbeda, terutama ketika berbicara tentang cita-cita atau ide besar gitu ya, Indonesia ini setelah merdeka seperti apa gitu. Soekarno mengutip buku atau mengutip pendapatnya Rex Mortimer ya dalam buku Indonesian Under Soekarno ya, Indonesian Communist Under Soekarno gitu ya. Kata Mortimer, Soekarno itu model gagasannya adalah seperti raja-raja klasik, jadi seperti raja-raja Jawa gitu ya. Jadi lebih suka memimpin dengan bangunan-bangunan besar, megah, mewah, dan namanya raja kan pasti terpusat ya kekuasaannya, sentralistik kekuasaan gitu, dimana dia seorang patriarki dan mohon maaf banget ya bisa dilihat ya, Soekarno punya banyak istri gitu ya, beda dengan Hatta gitu ya, nanti akan kakak bahas ketika Hatta. Nah itu dia, itu pemikiran, jadi sifat sentralistiknya sangat kental sekali kalau Soekarno, berbeda dengan Hatta. Hatta itu dia orang Minang, kelompok Muslim yang berasal dari Muslim, tetapi punya pendapat atau alam pikirannya juga dipengaruhi oleh Barat ya, dimana Hatta itu nggak sependapat dengan model pemerintahan sentralistik jika Indonesia merdeka. Hatta berpikir kita lebih cocok menjadi desentralistik, jadi kurang lebih modelnya kayak Amerika ya, federalis, kelompok federalis gitu. Nah pengennya kayak gitu, pengennya Hatta, pengennya begitu, dan Hatta nggak setuju. Makanya Hatta pernah bilang persatuan itu nggak ada gitu, yang ada persatean gitu, diplesetin. Jadi orang Indonesia nggak bisa nyatu, tapi bisa nyate. Maksudnya nyate, ditusuk-tusuk dulu, ada tekanan dari belakang atau dari mana pun baru nyatu. Nah itu udah kelihatan kan mainframe-nya Hatta. Sebenarnya perpecahan antara Soekarno dengan Hatta udah awal, perbedaan pendapat itu udah terjadi sejak awal, gitu, sejak era pergerakan nasional ya. Nah, tetapi kemudian karena memang saat itu Soekarno melihat Hatta ini mampu melengkapi Soekarno, pun sebaliknya. Oleh karena itu kedua tokoh ini menjadi sentral dari kepemimpinan saat itu ya, mereka melepaskan ego mereka untuk Indonesia bersatu. Gitu. Makanya mereka mau bekerja bareng sampai sampai proklamasi. Maka meskipun Hatta nggak ngomong proklamasi, nggak membacakan sepatah kata pun proklamasi, tapi Soekarno nggak pernah mau membacakan naskah proklamasi kalau nggak ada Hatta. Nah, secara historis begitu ya. Jadi Hatta nggak pernah ngomong proklamasi, nggak pernah yang ngomong Soekarno. Tapi Soekarno nggak akan membacakan kalau Soekarno Hatta nggak hadir, karena ada cerita ya di bukunya Hatta sekitar proklamasi. Hatta itu datangnya telat dari jadwal yang sudah ditentukan. Dia datangnya telat karena kan kalau kita belajar sejarah ya, itu dari Rengas Dengklok dia diculik sampai kemudian dia kembali lagi ke Jakarta itu satu hari yang panjang gitu kan, puasa lagi bulan Ramadan gitu, satu hari yang panjang, tentu melelahkan, wajar kalau Hatta ketiduran mungkin. Nah meskipun nggak ada kejelasan kenapa. Nah kemudian yang kedua adalah ketika bisa dilihat negotiable-nya atau founding father kita tuh suka negotiable ya, memang kompromi ketika penyusunan Pancasila ya kan. Mungkin masih ingat naskah Pancasila itu kan sila pertama itu tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, awalnya kan gitu ya. Nah kemudian kelompok nasionalis sekuler yang diwakili oleh Hatta ini mengatakan kalau kayak gini orang Indonesia Timur bakal pecah. Nah sehingga yang terjadi, oke deh, kata
Hatta itu dihilangin, ketuhanan kan gantung ya, maka tambah Yang Maha Esa. Nah, disitulah terjadi kompromi lagi tuh antara Soekarno dan Hatta dan kelompok Islam. Nggak bisa dilepaskan juga ya dalam realitas politik Indonesia kelompok Islam. Nah, perpecahan itu sebenarnya terjadi di tahun 50-an ketika Soekarno mulai mendekat ke komunis. Nah, mungkin adik-adik mahasiswa bisa baca dalam buku Demokrasi Kita judulnya ya, yang ditulis oleh Hatta, bagaimana Soekarno dan Hatta itu pecah. Di situ mulai pecah kongsinya gitu. Hatta melihat Soekarno makin dekat kepada komunis, makin dekat kepada PKI 50-an ya, makin dekat kepada PKI, puncaknya Desember 56 ya. Hatta itu menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden. Nah, mundurnya Hatta otomatis memberikan kelonggaran pada Soekarno untuk terciptanya era diktatoran pada masa demokrasi terpimpin ya, dari 59 sampai 66 ya kalau dilihat dari surat perintah 11 Maret, Soekarno hanya memimpin seorang diri tanpa kehadiran Hatta. Jadi di situ sebenarnya awal mula perpecahan, bukan awal mula, puncak dari perpecahan antara Soekarno dengan Hatta seperti itu. Dampaknya ya itu beragam. Seperti itu ya. Oke, jadi kenapa Bung Karno dan Bung Hatta ini bisa dibilang mereka berpecah atau pandangannya itu jadi berbeda itu puncaknya itu pada saat ini ya, pada tahun 50-an. Soekarno itu dia bergabung ke komunis, mendekat ke komunis, dan itu yang membuat Bung Hatta menjadi mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden Indonesia. Seperti itu. Iya. Nah, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Yaitu kalau misalkan nih Bung Karno dan Bung Hatta mereka tidak pecah kongsi atau tidak memiliki perbedaan pandangan, apakah hal itu akan berdampak kepada kehidupan politik Indonesia saat ini? Oke, jelas sekali berdampak. Kakak akan mencoba membahas dari aspek opposite-nya, karena pada faktanya kan Soekarno Hatta tidak bersatu ya, maksudnya pecah ya kan opposite-nya. Nah, ketika Soekarno dan Hatta ini pecah, ada implikasinya nggak buat politik saat itu? Ada, itu apa? Munculnya pergolakan PRRI Permesta. PRRI Permesta terjadi tahun 58 ya, deklarasinya 58, pembentukan Dewan Banteng 5657, deklarasinya 58. PRRI itu adalah satu gerakan anti Jawa karena melakukan aksinya di Sumatera dan didukung oleh kelompok Sumatera. Dan dalam beberapa buku dijelaskan bahwa Masyumi sempat ada dua faksi Jawa dan faksi Sumatera, dan Masyumi terlibat dalam PRRI. Beberapa tokoh ya, ada Muhammad Natsir, Syafruddin Prawira Negara, itu terlibat dalam Masyumi. Dan mereka dua-duanya bukanlah orang Jawa, berasal dari faksi Sumatera. Kok jadi bawa-bawa etnik ya? Itu realitas politik yang ada gitu ya. Realitas politik yang ada, politik kita tidak bisa dilepaskan dari masalah etnik gitu, apalagi agama agak sulit dilepaskan, benar-benar lepas ya. Nah, itu yang terjadi. Dan perlu diingat juga adik-adik mahasiswa sekalian, Soekarno, Hatta ini sangat ideal. Kenapa Soekarno representasi Jawa, sementara Hatta adalah representasi non Jawa, gitu, sehingga ideal banget, gitu ya, ideal banget, gitu kan ya. Nah, kemudian ketika dipecah, PRRI kemudian bergerak, Permesta di Sulawesi bergerak, bahkan Soekarno hampir terbunuh. Masih ingat mungkin peristiwa Cikini tahun 60-an, itu implikasi juga, meskipun nggak langsung, implikasi tahun 60-an, kayak gitu. Jadi bisa dibilang, ketika Soekarno Hatta itu bersatu, ketika pecah, ya muncul pergolakan. Maka logikanya kalau dia bersatu, ya tentu akan ideal banget buat Indonesia, gitu ya. Tentu akan ideal banget. Yang pertama, Soekarno adalah representasi kelompok Jawa dan Hatta adalah representasi kelompok non Jawa. Dan itu pun ditiru oleh beberapa tokoh ya. Misal kakak ambil contoh, ketika Pak SBY ya maju sebagai calon presiden, siapa yang dia gandeng? Pak Yusuf Kalla, SBY pertama ya, SBY pertama. Siapa yang dia gandeng? Pak Yusuf Kalla. Pemilihan Pak Yusuf Kalla bukan atau juga tetap mempertimbangkan aspek etnik. SBY namanya aja Susilo Bambang Yudhoyono, udah representasi Jawa. Sementara Pak Yusuf Kalla adalah kelompok Bugis Makassar, orang di luar Jawa. Tentu sangat ideal sekali. Jadi seandainya Soekarno Hatta ini tidak pecah kongsi, ya mungkin implikasi politiknya kita akan terbiasa untuk memilih presiden atau wakil presiden Jawa dan non Jawa. Nah, terjadi perimbangan. Tetapi realitas politiknya sekarang dominasi Jawa sentris sih. Ya itulah realitas politik yang ya kita hanya bisa mempelajari ya. Seperti itu. Tadi kakak udah ngomong tentang bagaimana kalau misalnya Hatta sama Soekarno tidak pecah kongsi. Hatta sebagai tadi kakak ngomong sebagai representasi non Jawa dan
Soekarno sebagai representasi Jawa. Nah, ketika ini kan menjadi sesuatu yang ideal, terus pecah. Kalau ini tidak pecah, maka atau sebaliknya, jika ini pecah terjadi pergolakan yang disebut tadi kakak sebut PRRI yang terjadi 1998 sama Permesta yang indikasinya seperti anti Jawa. Terus tadi kakak juga sebut 1960 tadi. Menurut kakak kalau misalnya ini ideal, apakah diktator itu bisa terhindar? Oke, ini bagus sekali nih pertanyaannya. Jadi ini menjawab pertanyaan Yuzak tadi ya. Ada sebuah quotes yang masih dipakai sama politisi sampai detik ini masih relate banget dari sejarawan Inggris yang bernama Lord Acton. Apa dia bilang? The powers tends to corrupt. Itu kekuasaan cenderung membawa orang untuk korupsi. Iya kan? Cenderung. Dan kekuasaan siapapun penguasa itu pasti akan menimbulkan abuse of power, ya, kekerasan atas nama kekuasaan. Dan itu diamini juga oleh Mas EF ya dalam skripsinya, mungkin nanti adik-adik mahasiswa bisa baca ya, judulnya ya, kekerasan struktural dalam konflik-konflik di negara ya. Dia melihat beberapa kekerasan yang terjadi. Itu kan menggambarkan sebuah pola diktatorial, karena diktator itu pasti nggak jauh dari kekerasan, dari abuse of power. Nah, kembali ke yang tadi pertanyaan Mas Yusak, seandainya Hatta tidak mundur dan kemudian jabat kekuasaan Hatta ini masih besar, ada perimbangan politik antara Soekarno dengan Hatta di era demokrasi terpimpin, meskipun kalau dalam sejarah nggak bisa berandai-andai ya, tapi seandainya ini terjadi, ya bisa jadi mungkin peta politik itu bisa berubah. Soekarno tidak membuat perimbangan antara Angkatan Darat dengan PKI. Jadi mungkin adik-adik dari jurusan ilmu politik tahu ya bahwa sebuah pemerintahan itu nggak mungkin dibangun tanpa kaki politik. Misal Pak Harto membangun dengan ABG, ABRI, birokrasi dan Golkar, gitu kan ya? Nah itu adalah kaki politiknya pemerintah Orde Baru. Gitu. Kayak sekarang Pak Jokowi ya dari pemerintah koalisi dan tentunya adalah the ruling party, partai berkuasa itu PDI Perjuangan. Nah Soekarno juga sama, membuat juga, gitu ya, membuat skema seperti itu. Siapa yang dia kuasai? Angkatan Darat dan PKI. Nah seandainya ada Hatta, mungkin Hatta akan melarang Soekarno untuk merekrut PKI. Dan dia juga nggak setuju dengan konsep Nasakom. Hatta sempat mengusulkan Nasasos, nasionalis agama sosialis, yang menurut Hatta totally different gitu ya antara sosialis dengan komunis. Tapi kan Soekarno tetap ngotot kudu Nasakom bos, ya kan, kudu Nasakom gitu. Gue nggak mau tahu, oke Nasakom. Nah itu juga yang menjadi salah satu sebab Hatta mengundurkan diri. Soekarno udah sulit untuk diajak tidak mau berkompromi dengan komunis. Nah dampak dari segitiga kekuasaan kalau menurut Salim Said ya, pengamat militer gitu kan, dosen guru besar di Unhan ya, Universitas Pertahanan, apa kata Prof Salim? Ya akibat itu terjadi G13 PKI. Akibat itu terjadi G13 PKI. Gitu. Nah berarti kalau berandai-andai lagi, seandainya Hatta itu punya kekuatan yang sama dengan Soekarno, bisa jadi nggak ada PKI nggak dilibatin. Bisa jadi hanya dalam bentuk kekuasaan sosialis aja. Gitu kan, kekuasaan sosialis aja. Bisa sosialis agama dan seterusnya. Ya bisa jadi benturan antara PKI dengan Angkatan Darat tidak terjadi. Gitu. Jadi itu kalau boleh berandai-andai. Gitu. Oke, apalagi yang mau ditanya? Mungkin sekian dari sesi diskusi kali ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang muncul di otak kita semua dapat terjawab oleh sesi diskusi kali ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.